sholat jangan acak-acakan, sesuai dengan namanya yang ada di sini. Paham? Awas jangan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salah hukumnya wajib. Kalau wajib dilaksanakan dapat ditinggalkan dapat dosa. Berarti harus di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Kalau Bu Amel bilang sudah siap, kalian jawabnya siap. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Perhatikan? 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 Sudah siap? Hari ini kita mau belajar tentang wudu. Ada yang tahu nggak wudu itu apa? Apa? Aldi, wudu itu apa di? Abdullah, jadi Abdullah masuk arti apa dulu wudu itu dulu? Wudu yang dia sholat. Kamu sholat pakai baju nggak? Pakai. Ya berarti gue jadinya wudu. Oh, baju itu sama dengan wudu. Ada yang tahu wudu itu apa? Nggak tahu? Nggak tahu? Apa Pak? Kalau nggak tahu silahkan dikeluarkan bukunya, Bu Amel kasih tahu. Siapa yang berani?
nulis? Sudah siap? Sudah siap? Sekarang silakan ditulis. Pengertian wudhu. Sekarang siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa baca? Gak ada yang bisa baca. Siapa yang bisa baca? Angkat tangan. Siapa yang bisa baca? Angkat tangan. Yang bisa baca angkat tangan. Yang bisa baca angkat tangan. Yo, Anas. Bisa baca Anas. Bu Anas mana? Siapa yang bisa baca angkat tangan? Anas ya angkat tangan. Ayo Nas. Coba Bu Anas lihat. Contoh yang tidak bisa membaca. Ini cuma baca orang ini. Ayo. Itu ada bacaannya di atas. Ayo. Jangan sampai. Anas berdiri dong Anas. Berani. Apa Nas? Mic-nya dipakai ya, nggak dipegang aja. Apa? Udah semua dong. Air sesuai dengan aturan syariat Islam. Tepuk tangan dulu buat Anas. Silakan ditulis. Pengertian wudhu menurut bahasa adalah bersih atau indah. Jadi kalau kalian sudah wudhu berarti kalian sudah bersih. Dan saatnya untuk sholat. Menurut istilah, mensucikan diri dari segala hadas kecil dengan cara membasuh sebagian anggota tubuh dengan air sesuai dengan aturan syariat Islam. Sholat. Diperhatikan dengan baik materi kita hari ini karena nanti di akhir materi ada soal-soal dari doa Anda. Iku ngerti ora lagi kayak soal aku. Situ. Isin. Ya Allah. Mau satu orang. Ya, yang tidak menulis nanti bakal suruh
gimana? Awas taruh di meja aja. Pakai pensil. Apa tuh? Oh sudah, kita lanjut. Lanjut. Albi masih nggak nulis Albi, oke berarti dihafal kan? Ya. Iya. Aldi kan nulis, berarti hafal kan? Ya. Nanti Aldi mau menerangkan tentang pengertian wudhu. Silakan, makanya kata Bu Agar, cari cara supaya kamu bisa menulis agar tidak mengingat. Gimana caranya kamu bisa menulis, Aldi? Pulpen gak bawa? Kamu pesantren mau ngapain? Bu Agar sudah bilang bawa alat? Bawa alat? Alat tulis itu termasuk pulpen dan buku. Pakai buat nulis. Terus apa? Pulpennya mabak. Sudah belum? Yang sudah angkat tangan, yang belum angkat kaki.
Farul. Jenis-jenis airnya, contohnya apa? Air embun, air hujan, air sungai, salju, air sumur, air putih, air zam-zam. Kalau air yang sudah kalian pakai wudhu, untuk wudhu lagi boleh atau tidak? Masa? Setengah. Ya, lihat temannya yang belum. Yang belum silakan lihat temannya. Jangan boleh sebentar. Oke, ya. Ada beberapa jenis air yang kita bisa gunakan untuk berwudu. Yang pertama, air hujan. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air 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 bun. Berarti ini airnya suci atau tidak? Yang tidak suci yang seperti apa? Minyak, air comberan, terus air yang sudah kalian gunakan untuk mandi atau wudhu sudah nggak suci. Silahkan ditulis beberapa jenis air yang bisa kalian gunakan untuk berwudhu. Sudah? Sudah? Ya, waktu kita nggak lama. Lanjut ya. Nanti yang temannya yang belum ya temannya. Sambil perhatikan. Oke, yang selanjutnya yaitu fardu atau rukun wudu. Fardu berarti apa? Wajib, harus dilakukan atau dikerjakan. Yang pertama fardu wudu. Apa? Sebentar dari harus ini kok ya buat. Ayo, yang pertama. Yang kedua. Yang kedua sebelah kanannya. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam.
tertib. Berarti fardunya wudu itu ada yang pertama niat. Siapa yang wudu orang niat? Siapa yang hafal niat wudu? Angkat tangan. Nah, dul, coba niat wudu. Artinya tahu? Tahu? Artinya. Oh. Oke, berarti yang pertama niat. Adul udah berhasil niatnya betul. Yang lain bisa niat. Yang kedua yaitu membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali dan menyela-nyela bagian jenggot. Kalau kalian punya jenggot, tapi kalian belum punya kumis dan jenggot, jadi nggak usah. Yang ketiga membasuh tangan kanan kemudian kiri hingga siku dan sambil menyela-nyela jari-jarinya. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki 3 kali hingga ke mata kaki dengan menggabungkan kaki kanan. Yang keenam tertib. Berarti orang gojek kayak ibu. Siapa sih wudu gojek? Siapa yang wudunya masih suka bercanda? Kalau wudu gojek sok jongkok-jongkokan, sok ngobrol, berarti itu belum termasuk fardu wudu. Selanjutnya itu ada sunat. Kalau sunat itu apa? Yang perempuan, coba yang perempuan. Sunat itu apa? Artinya sunat itu apa? Yang perempuan ada yang tahu nggak? Katakan nggak tahu. Sunat wajib, tadi berarti harus dilakukan. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan dapat dosa. Kalau sunat dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan ya nggak apa-apa. Tapi lebih baik dapat pahala atau nggak dapat apa-apa? Dapat pahala. Berarti sunatnya wudu itu ada 11. Yang pertama membaca bismillah, yang kedua membasuh telapak tangan, yang ketiga umur-umur, 4 membasuh lubang hidung, 5 membasuh telinga, 6 semua dibasuh sebanyak 3 kali, 7 mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan, tidak berkata-kata waktu wudu, berarti gue sunah kalau nggak ngobrol pas wudu. Yang ke-8, 9 menyela-nyela jenggot. Kalian belum punya jenggot jadi nggak usah sampai batas bawah dagu. Yang ke-10 menghadap kiblat, 11 berdoa setelah wudu. Siapa sing kalau setelah wudu itu berdoa? Yes ya. Hafal nggak guys? Hafal nggak? Siapa yang hafal doa setelah wudu? Hafal? Doa setelah wudu? Apa? Oke, lanjut. Oke, sunat dan fardu tahu ya. Tadi kalau fardu apa aja? Nih, ingatin. Kalau fardu niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga yang keempat, yang kelima, yang keenam tertib. Kalau sunatnya ada banyak, nanti gua kasih materinya supaya kalian bisa tulis. Selanjutnya yaitu ada syarat-syarat untuk kalian bisa wudu. Yang pertama, orang yang suka wudu sebelum sholat berarti namanya orang. Yang kedua yaitu tamyiz atau orang yang bisa membedakan antara baik dan buruk. Baik dan buruk, orang yang bisa membedakan berarti punya akal. Orang yang nggak punya akal namanya orang gila. Berarti kalau selama kalian bisa membedakan yang baik dan yang buruk, berarti kalian punya akal. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Jadi kalau perempuan, laki-laki nggak haid dan nggak nifas. Ada laki-laki yang haid? Kalau bapak tanya, laki-lakinya puasa semua nggak? Kalau yang enggak, alasannya apa? Haid. Oh
dibasuh. Pas kalian wudhu, tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi kulitmu supaya air itu bisa masuk. Contohnya apa? Yang perempuan nih, ayo, yang perempuan. Yang sering kalian pakai kutek, kutek yang nggak bisa hilang yang kalian kopek-kopek itu air nggak bisa masuk. Terus ada lagi misalnya kalau kalian pakai hand body, tahu hand body? Nah, selama badan masih berasa licin, itu wudhu tidak sah. Jadi kamu sebelum wudhu bersihin dulu hand body-nya sampai nggak berasa licin, baru wudhu. Terus ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang menghalangi? Itu berapa apa tuh? Ada lagi yang hiasan di kuku. Tato itu juga gak masuk pori-pori karena di dalamnya udah ditimpa sama tinta. Yang kelima yaitu bagian yang dibasuh tidak ada sesuatu yang bisa merubah air. Nah itu tadi. Apa yang kamu basuh pas wudhu, airmu itu nggak berubah. Berarti wudhu itu sah dan termasuk dalam syarat-syarat wudhu. Contohnya apa? Kamu mainan tinta, tintamu itu tadi pas kamu wudhu ternyata berwarna, yaitu diulangi lagi. Bersihin dulu tinta di tanganmu baru lanjut. Nah ini tadi ada niat wudhu yang dibacain sama Abdul. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Sudah bisa semua berarti niat wudhunya. Yang kedua, tata cara berwudu. Sudah bisa? Siapa yang berani mempraktekkan bagaimana caranya berwudu? Tangan. Angkat tangan. Perhatikan. 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 Angkat tangan. Ada yang angkat tangan. Gak ada berani. Buatnya tunjuk ya. Buatnya tunjuk ya. Laki-laki dan perempuan. Buatnya tunjuk ya. Mau buatnya tunjuk apa angkat tangan? Buatnya tunjuk apa angkat tangan? Oke, tunjuk. Perempuan, silahkan maju. Desi. Laki-laki. Laki-laki. Aldi. Tidak ya. Karena Aldi nggak bawa buku, Aldi nggak nulis jadi pakai. Airi, nggak apa-apa, ada contohnya di depan. Kalian tinggal mempraktekkan aja. Madepnya ke samping biar teman-teman lihat. Madepnya ke kanan. Oke. Nah, oke teman-teman perhatikan. Yang pertama tata cara wudhu, membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali. Gimana? Sampai sela-sela jari ya. Oke. Yang kedua berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Emang kumurnya berdiri? Pasang apa kumur? Nah, ayo gimana nih kumur 3 kali? Kalau Aldi wudhu masuknya 3, keluarnya 2. Masuknya 3, keluarnya 2. Kalau masuknya 3 keluarnya 2, batal nggak puasamu? Apalagi umurnya pakai es teh.
wajah sebanyak 3 kali. Yuk, basuh wajahnya di mana? Batasnya dari mana? Dari ujungnya rambut sampai bawah dagu. Kemudian membasuh tangan hingga siku 3 kali. Tangan kanan dulu apa kiri? Kanan. Tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali apa kanan kiri kanan kiri? Sing tenang. Kemudian mengusap sebagian kepala. Mengusap ya. Mengusap. Siapa yang kalau wudhu dijegorin mbak palae? Satu yo. Oh, satu dua ini. Kemudian mengusap telinga. Gimana caranya usap telinga? Belakang telinga diusap juga kan? Sampai digosok dari kakimu. Kemudian membasuh kaki hingga mata kaki. Mata kaki mana? Ya, mata kaki sebelah kiri aja. Mata kaki mana? Berarti sampai bawah. Ayo coba basuh sampai mata kaki. Terus kemudian membaca doa setelah wudhu. Tepuk tangan dulu untuk Aldi dan Besi. Wudhu bisa semua ya? Semua kalau di rumah sholat ya? Alhamdulillah. Sebelum ke doa setelah wudhu, Muhammad ada satu video tentang wudhu. Silakan kalian lihat. Nonton Upin Ipin dulu. Masih loading. Loading, masih loading. Dari Bu Amel ada games. Oke, lihatin Bu Amel ya. Bu Amel nggak pakai mic jadi kalian dengar Bu Amel. Ya. Kalau Bu Amel bilang tepuk satu, kalau Bu Amel bilang kalian tepuk satu, kalian tepuknya ke sebelah kiri. Tepuk dua. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5,
3, 4, tepuk 5. Nah, berapa? Fokus. Konsentrasi. Kalau buatan bilang konsentrasi, kalian jawab konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Tutup mulut. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. 2 kali tepuk 2. Oke, kalau sudah, kita lihat dulu video simulasi wudhu dari Upin dan Ipin. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة
yang keras. Dengar teman Angel yang belakang Angel. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Tepuk tangan dulu Teh Angel. Siapa yang hafal doa setelah wudhu? Coba sekarang baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sudah hafal? Artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang bertobat dan jadikanlah aku termasuk orang yang menyucikan diri. Kalau ada doa sebelum, berarti harus ada doa setelah ada doa makan, sebelum makan sama setelah makan. Doa setelah minum ya. Oke. Berikut ini ada beberapa hal yang membatalkan. Perhatikan. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Tepuk 1, 2, 3, diam. Oke, ada beberapa hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, buang angin atau kentut. Yang kedua, buang air kecil atau buang air besar. Yang ketiga, bersetubuh. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Yang kelima, tidur dengan nyenyak. Oke. Yang pertama, buang angin atau kentut, tahu? Tahu kan? Pernah nggak habis wudhu kalian kentut? Kalau pernah, wudhunya diulang atau tidak? Yang kedua, buang air kecil atau buang air besar. Coba Arbi. Apa Bi? Coba Bi, dibaca Bi. Ada apa aja Bi? Terus? Tidur dengan nyenyak. Yang kedua ada buang air kecil atau buang air besar. Ada yang pernah buang air besar tidak wudhu lagi? Berbuang air besar baru langsung sholat, enak? Ada nggak? Kalau kalian sudah buang air besar berarti wudhunya batal. Ulang lagi wudhu. Perhatikan? Perhatikan? Oke, kalian perhatikan, Bu Amel juga memperhatikan. Dari depan kelihatan semuanya yang tidak menyimak. Yang ketiga yaitu bersetubuh. Kalian belum. Kalian cukup tahu saja. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Kalau kalian nggak pakai baju, nggak pakai celana, menyentuh kemaluanmu berarti wudhunya harus Yang kelima, tidur dengan nyenyak. Kalau kalian tidur dengan nyenyak, misal setelah sahur, ketiduran pas sholat subuh, wudhu lagi atau enggak? Harus wudhu lah. Oke. Lanjut. Oke, oh ternyata sudah selesai. Oke. Semua materi sudah disampaikan. Nanti kalau kalian boleh silakan minta materi ke Bu Amel. Nah ini Bu Amel ada pertanyaan atau soal. Yuk Kesya, coba Kesya sebutkan 3 air suci untuk wudhu. Apa itu Kes? 3
3 air suci untuk wudhu. Yang pertama, Laina, sebutkan 3 air suci untuk wudhu. Air ini untuk syara, untuk fardu, untuk sunah. Air, Nadine. 3 air suci untuk wudhu. Yang pertama, air sumur, air sungai, air laut. Jangan jadi saya yang buri, tahu irado. Ayo, ada soal. Ini soalnya tentang wudhu. Kalian disuruh mengisi kotak-kotak ini. Diisi urutan wudhunya. Misal yang gambar pertama ini kan kumur-kumur. Yang pertama ini kumur-kumur. Nah ini urutan keberapa harusnya kumur-kumur? Yang kedua ini membasuh kaki. Yang ketiga membasuh kepala. Yang keempat hidung. Yang kelima ya telinga. Yang keenam tangan. Yang keenam itu ini tangan sampai siku, yang ketujuh itu telapak tangan, yang kedelapan hidung. Oke, ini Bu Amel bagikan soalnya, silakan kalian tulis urutannya. Misal nomor 1 apa, nomor 2 apa, ditulis nomornya, nama dan kelasnya silakan ditulis. Kalau sudah selesai dikumpulkan ke Bu Amel lagi. Dikasih nama dan kelas.
pas masuk lagi nanti Bu Amel bagikan terus kalian kumpul lagi ya. Nah, jangan lupa kelas, jangan lupa. Yang sudah dapat kertasnya silakan dikumpulkan. Kalau urutanmu masih salah mengerjakan ini berarti kalian perlu dibimbing lagi untuk belajar itu. Ada yang main HP? Kalau ketahuan dalam materi kalian main HP, Bu Amel ambil HP-nya, Bu Amel kembalikan besok. Sudah semua? Sudah dikumpul semua? Sudah dikumpul semua? Ya, sudah? Iya, sudah. Ya, yuk yang sudah dikumpul. Yang sudah dikumpul. Yuk, yang atas ya. Bu Amel cukupkan materi kita hari ini, semoga bermanfaat dan ilmunya dapat diserapkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutup materi kita hari ini, mari kita doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa amalahili wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat dengan tertib.